Puji Tuhan, bersyukur kita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saat ini berada. Semua karena kemurahan Tuhan, kita boleh melewati hari-hari kita, bahkan sampai kita kembali di pagi hari ini. Kekuatan dan pertolongan Tuhan yang senantiasa melingkupi kita. Saya rindu memberikan renungan firman Tuhan bagi kita sebelum kita beraktivitas lebih jauh, supaya kita boleh mengalami pertolongan Tuhan senantiasa. Saya akan membacakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-58. Sikap orang yang berkemenangan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Puji Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita umat-umat ketebusan Tuhan yang sudah ditebus oleh Yesus Tuhan kita, di mana Yesus sudah menaklukkan maut, kuasa maut yaitu dosa, dan kita berkemenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan firman Allah sampaikan demikian, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, segala perkara-perkara yang merugikan iman, yang menghambat pertumbuhan rohani kita, yang membuat kita jauh daripada Tuhan, kuasa iblis, kuasa kegelapan, kuasa dosa, sudah ditaklukkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga firman Allah katakan, kita adalah orang-orang yang sudah berkemenangan di dalam Kristus. Itu sebabnya, kalau kita menjadi umat-umat Tuhan yang berkemenangan di dalam Kristus, maka di dalam perjalanan hidup kita, di mana Tuhan berikan waktu kesempatan bagi kita hidup, maka kita harus memiliki sikap hidup orang-orang yang berkemenangan. Dikatakan firman Allah di sini, karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Sikap hidup yang pertama, berdiri teguh. Kita tahu ada banyak hal yang akan menghantam hidup kita di dunia ini. Ada banyak tantangan. Tetapi kita harus memiliki sikap untuk tetap berdiri teguh. Dan firman Allah selalu dikatakan, jangan goyah. Dunia, kuasanya, iblis seringkali akan mengintimidasi kita, menuduh kita. Tetapi firman Allah katakan, berdiri teguh. Kita berpegang kepada kebenaran. Kita berpegang kepada kuat kuasa Allah yang sudah memberikan kita kemenangan. Untuk kita tetap berdiri teguh. Jangan goyah. Sekalipun ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, ada banyak masalah yang mau coba menjatuhkan kita, supaya kita jauh daripada Tuhan, supaya kita meninggalkan iman percaya kita kepada Kristus Yesus. Firman Allah katakan, berdiri teguh, jangan goyah, karena kita adalah orang-orang yang sudah berkemenangan di dalam Kristus Yesus. Dan firman Allah selanjutnya dikatakan di sana, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat, rajin, bersemangat, antusias
untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang menyenangkan, menyukakan hati Tuhan, untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya berbicara saat kita ada di rumah Tuhan, saat kita dalam pelayanan-pelayanan gereja, tetapi melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan di mana kita mengerjakan kehendak Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mempermuliakan Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan baik, menjadi berkat, memberkati banyak orang. Dimanapun kita berkarya, tak kalah kita libatkan Tuhan di sana, karena kita adalah miliknya Tuhan, maka segala sesuatu hal yang kita kerjakan adalah pekerjaannya Tuhan. Tak kalah kita kerjakan itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, maka kemenangan demi kemenangan itu akan kita alami di dalam setiap pekerjaan kita. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang rajin, yang antusias di dalam setiap pekerjaan yang baik. Dan kebenaran firman Allah katakan demikian. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Ternyata kalau kita tetap berdiri teguh, tidak goyah, selalu giat di dalam pekerjaan Tuhan. Berarti kalau kita ada di dalam pekerjaan Tuhan, berarti pekerjaan itu adalah miliknya Tuhan. Tuhan ada di sana. Tuhan menjadi kepala di dalam setiap pekerjaan itu. Dan kita kerjakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka firman Allah katakan, ternyata saat kita ada di dalam hidup teguh, kokoh di dalam Tuhan, dan giat di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, di mana Tuhan yang hadir, Tuhan yang dipermuliakan dalam setiap aktivitas kita, maka sebenarnya itu yang sedang kita kerjakan itu, di mana kita sedang ada di dalam persekutuan dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Maka firman Allah katakan, jeripayamu tidak sia-sia. Orang-orang yang bekerja, berkarya untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan, itu adalah pekerjaannya Tuhan. Maka segala sesuatu hal yang kita kerjakan, dan kita tidak mau goyah, tetap teguh, berpegang kepada janji firman Allah, kepada kuasa Tuhan, untuk melakukannya segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka yakinlah, jeripaya kita tidak akan pernah sia-sia. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Kita tabur pekerjaan-pekerjaan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik, maka kita akan menuai berkat-berkat Allah yang ajaib, berkat-berkat Allah yang luar biasa akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Karena jeripaya orang-orang yang berkemenangan dalam Kristus, yang berdiri teguh, tidak goyah, dan rajin giat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk mempermuliakan Tuhan, maka jeripayanya tidak sia-sia. Ada hasil yang dicapai, ada tuaian yang melimpah, ada berkat-berkat Allah yang luar biasa dinyatakan, sehingga nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan di atasnya. Puji Tuhan, Tuhan kiranya menolong kita, Tuhan Yesus memberkati kita. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Kamilah orang-orang yang berkemenangan dalam Kristus Yesus Tuhan. Sebabnya kami tidak akan goyah, tapi kami akan berdiri teguh dalam segala perkara yang mungkin yang mau coba menerpa kehidupan kami. Tapi kami percaya akan firman-Mu. Kami orang-orang yang sudah berkemenangan, ada kekuatan, kemampuan yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan biarlah kami giat senantiasa dalam pekerjaan Tuhan, karena setiap pekerjaan yang kami kerjakan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa bagi anak-anak Tuhan
yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tumpangkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa, yang penuh berkat dan kemurahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya berkat anugerah, berkat kemurahan, berkat sukacita, damai sejahtera, perlindungan, keselamatan, berkat kekuatan yang baru, kesehatan yang sempurna, berkat-berkat Allah yang ajaib dicurahkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagimu segala puji, hormat, kuasa dan kemuliaan kami kembalikan. Di dalam berkat nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel. Tetap semangat.